Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Tricayadi di channel Arif Tricayadi. Saya mengucapkan terima kasih buat semuanya yang telah mensupport dan mensubscribe channel ini sampai detik ini. Pada bagian sebelumnya saya telah membahas terkait dengan review tugas mahasiswa part pertama, yaitu adalah saya mereview tugas mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi kelas 4 semester 2. Pada bagian ini saya akan mereview masih dari program studi yang sama, yaitu dari program studi ilmu komunikasi, tapi dari kelas yang berbeda, yaitu kelas IK 7 semester 2 juga. Bagaimana karya-karyanya? Kita lihat, check it out. Oke, next di sini ada karya dari Kalista Zara, yaitu dengan karya dengan judul Fantasi. Fantasi ini seperti objeknya sama dengan ini ya, kalau nggak salah, yang dari sebelumnya kalau nggak salah, dengan warnanya juga. Fantasi. Ada background gelap, ada kuda. Penyeleksiannya oke. Nah, salah satu tipsnya kalau misalnya kalian sudah melakukan seleksi, kemudian supaya tidak terlalu tidak terlalu kelihatan kasarnya, ini bisa menggunakan blur tools ya. Ini ada bayangan kamunya. Oke, secara overall oke, cuman di sini masih ada ruang kosong ya. Di sini kamu bisa menambahkan sebenarnya atau diperbesar lagi gitu, di cutting di bagian sininya, fokusnya mau kemana. Oke, itu ya Kalista ya. Secara overall oke. Nanti akan saya cek bagian-bagian dari masing-masing objek yang kamu gunakan semuanya ya. Jadi selain itu sebenarnya saya juga akan melihat dari hasil karyanya, dari proses karyanya. Ini kan hasil-hasilnya yang saya review, tapi nanti setelah ini akan saya cek satu persatu. Oke, selanjutnya itu ada dari Ahmad Zaki dengan tema Another Planet. Another Planet itu berarti dari planet yang lain ya. Oh, maksudnya kalau dilihat dari bumi itu ini planet yang lain gitu. Planet yang lain ada semak-semaknya gitu ya. Kemudian ada biang lala. Kemudian ada balon, ada gunung, Gunung Bromo ya. Kemudian ada asap-asapnya. Oke, kalau misalnya terkait dengan penggunaan selection tools-nya, kamu menseleksi objeknya dengan ya lumayan gitu ya. Nah, nanti di sini saya akan cek nih, karena banyak kan, apakah kamu menseleksi satu persatu atau menggunakan quick selection tools dengan hanya mendelete background-nya aja atau yang lainnya. Ini juga lumayan rapi. Kalau misalnya terkait dengan penggunaan kualitas gambar lumayan ya, jadi tidak terlalu ngeblur gitu. Nah, itu dari teknisnya. Kalau misalnya dari konsepnya Another Planet mungkin harus dipertimbangkan kembali gitu ya. Planet yang mana, kemudian karakteristik planetnya itu seperti apa gitu. Apakah di planet Another Planet ini kondisinya hampir sama dengan planet bumi? Ya gitu, dari Ahmad Zaki kamu bisa dikembangin lagi. Saya yakin nantinya kamu dapat memanfaatkan keahlian kamu, bisa membuat karya yang lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya dari Arya dengan tema When I Was in Wonderland. Tadi Wonderland-nya ada monster gitu ya, tapi ini Wonderland-nya dengan yang berbeda. Oke, di sini apa ini? Ini roti, bakpao, bulan. Saya tidak tahu ya.
Ini apa? Jamur. Jamur yang lagi direndam gitu. Ini ada air-airnya gitu ya. Ada asap-asapnya. Oh, ini kayaknya apa ya? Langit gitu, awan atau apa? Arya. Kalau dari segi teknis pemotongan, penyeleksian, kamu lumayan rapih ya. Kan di sini detail-detailnya aja bisa di blur sedikit supaya tidak terlalu perbedaan warnanya, supaya lebih menyatu. Kemudian penggabungan warnanya juga sebenarnya bisa lebih ya arahnya mau kemana gitu. Di sini agak kuning-kuningan gitu. Seharusnya kalau misalnya kamu bisa memanfaatkannya dengan baik, ini bisa kamu gunakan color balance supaya lebih hidup lagi gitu. Ya, gitu Arya. Kalau terkait dengan overall sih lumayan. Cuman hal-hal yang seperti ini jadi mengganggu, dan itu adalah mengganggu juga kualitas dari hasilnya. Oke, saya yakin kamu bisa buat lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya dari Amri Fatah, War, peperangan. Oke, di sini ada helikopter, pesawat jet. Kita lihat helikopternya dulu ya. Oke, untuk penyeleksiannya clean ya, hampir clean gitu ya, walaupun masih ada kasar-kasarnya sedikit. Oke. Kemudian ini juga penyeleksiannya lumayan rapi, penggunaan backgroundnya oke, penggabungan antara penggabungan antara background dan foregroundnya juga sebenarnya kamu bisa memaksimalin gitu ya, kondisinya seperti apa, apakah porak-poranda seperti ini. Ini apa ini? Oh, helikopter yang jatuh, tapi kamunya oke. Kalau secara teknis menggunakan Adobe Photoshop-nya clean ya, bisa dibilang lumayan rapih gitu. Tapi lagi-lagi kalau misalnya lebih fokus kemana gitu, sebenarnya arahnya mau kemana juga. Ini kamu bisa mengambil satu atau dua objek dari helikopter atau pesawat jetnya yang diperbesar di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari seluruh karyanya, ini masih banyak ruang space kosong. Ya kalau misalnya kamu bisa manfaatkan dengan baik, ini kayaknya lebih dapat menjadi karya yang bagus gitu. Kemudian kamu ya juga terkait dengan gambar background, kemudian seleksi yang lainnya kamu sudah oke, tapi di sini yang mengganggu adalah objek kamunya gitu. Oke. Gitu ya, Amri ya. Selanjutnya karya dari Saadah, Pink World. Semuanya serba pink. Oke, di sini ada penggunaan kuda terbang. Apa sebutannya? Terkait dengan penyeleksiannya belum rapih. Kamu bisa lebih bagus lagi sebenarnya kalau misalnya serius penggarapannya. Atau nanti bisa pemilihan gambarnya sebenarnya yaitu lagi-lagi pemilihan objeknya, apakah objek itu cocok atau pantas ditaruh di karya kalian atau tidak, mendukung atau tidak. Soalnya kayaknya itu adalah objek yang mendukung ya. Tapi kalau misalnya ini digarap dengan bagus, hasilnya juga bagus. Secara overall kalau terkait dengan konsep mungkin Pink World oke, cuma di sini mengganggu karena ada warna kuning ya. Mungkin bisa menggunakan objek bunga yang lain yang warna pink, atau ini bisa di warnanya pink gitu ya. Karya selanjutnya Tiara Nabila, Interflow. Di sini ada lampion. Oke. Ada singa. Apakah perlu ada pisangnya di sini, atau kamu dengan lampionnya, atau kamu dengan pisangnya, atau kamu dengan singanya? Nah, di sini penggabungan objek-objek ini apakah
cocok atau tidak dengan temanya. Saya rasa harus lebih fokus mau ke arah mana. Oke gitu ya Tiara ya. Kalau secara overall oke, penyeleksian oke, hanya dengan temanya tidak mendukung. Selanjutnya dari Idam Ferdinata, tersesat. Tersesat ya, Idam. Penggunaan background, penggunaan lampu. 1, 2, objek ketiganya mana? Kamu menggunakan 3 objek ya? Ini 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, terkait dengan penggunaan selection tools, ini cukup rapi ya. Kemudian saya nggak tahu di sini menggunakan background-nya apa gitu ya. Kalau misalnya kamu menggunakan PNG, saya rasa tantangan untuk menyeleksi sebuah objeknya kurang gitu ya. Kemudian terkait dengan konsep tersesat, di sini kayaknya nggak tersesat deh. Ya, konsepnya masih belum jelas. Mungkin kamunya gitu ya, atau objek orangnya, ini saya nggak tahu kamu atau bukan. Objek orangnya ini yang belum pas dengan temanya. Tapi kalau misalnya terkait dengan penggunaan selection tools-nya atau menseleksi objeknya, oke. Tapi apakah ini bisa mendapat yang sangat baik? Saya tidak tahu nanti. Saya akan lihat secara detailnya nantinya di proses desainnya. Oke, yang selanjutnya gitu ya Idam ya. Yang selanjutnya karya dari Anissa Febrianti, Night in the Air. Night itu malam, in the air di dalam udara. Udara, malam di dalam udara. Ada bulan, ada langit, ada awan, ada balon, ada kamunya, ada hiunya. Kita lihat untuk penyeleksiannya. Untuk proses seleksinya, lumayan ya, rapi. Hanya saja lagi-lagi temanya gitu ya, Night in the Air, malam di udara. Tapi kondisinya cerah gitu, terang. Balonnya terang, kamunya juga terang. Seharusnya di sini bisa menggunakan tone color yang memang gelap supaya feel-nya itu dapat, entah itu dari malamnya, entah itu dapat dari udaranya. Secara overall kalau terkait dengan teknis oke, tapi lagi-lagi untuk penggunaan objek, apakah tepat dimasukkan ke dalam karya kamu atau tidak. Ini kasusnya sama dengan yang lainnya juga, memasukkan beberapa gambar tapi tidak diperhitungkan baik-baik apakah objek tersebut mendukung karya kalian atau tidak. Seperti itu. Yang selanjutnya karya dari Ertasya, Walking in the Clouds, berjalan di clouds itu apa ya? Awan ya? Berjalan di awan. Ini ada kastil, ada awan, ada jalan, ada kamunya. Kalau terkait dengan penyeleksiannya, ini lumayan rapi ya, detailnya oke. Kemudian awannya oke, kamunya oke. Mungkin ini ya ada sedikit kebocoran background kamunya di sini harus diperhitungkan jelas-jelas gitu ya. Nah ini masih ada rumput-rumputnya, jadi harus detailnya juga harus kamu perhatikan. Ini kayaknya ada bocor deh. Ini gambar apa ya ini? Kotak ini nih. Ini ada garis-garis. Kemudian saya ada perbedaan warna. Ya, coba dilihat. Nanti akan saya lihat ini itu apa. Nah, terkait dengan hasil karyanya, terkait dengan penyeleksiannya lumayan bagus. Cuman untuk detailnya aja ya. Dan terkait dengan konsep hampir mendekati, hanya saja kamunya di sini tidak menggunakan color balance supaya kamunya tuh nyatu ke
backgroundnya gitu ya. Di sini jadinya lebih ke perbedaan warnanya itu lebih kontras kamu dibandingkan dengan warna backgroundnya gitu. Warna backgroundnya sedikit warna kebiruan, kamunya masih menggunakan warna aslinya itu coklat. Ya seperti itu kurang lebih. Ya gitu ya Artasha ya. Bisa latihan lagi. Oke, yang selanjutnya di sini M Zulfan coming home. Coming home. Zulfan, ada pelangi, ada bulan, kemudian ada apa ini? Sekumpulan burung yang sedang terbang ke bulan gitu ini. Ya kan, lagi terbang ke bulan gitu ya. Kemudian di sini ada mercusuar yang ada di mercusuar di mana ini, di danau gitu, anggap aja di laut gitu ya. Ada nelayan. Nah ini sebenarnya kamu bisa detailing ya menggunakan opacity-nya gitu ya. Di ini saya nggak tahu ini objek beneran atau tidak ya, opacity-nya lebih di soften lagi. Penyeleksiannya masih belum rapi ya, sedikit lagi ya, tinggal detailingnya aja dimaksimalin. Kemudian terkait dengan pewarnaannya juga mungkin kamunya bisa di soften lagi gitu ya, ke warna dibiruin lagi sedikit gitu supaya kamunya nyat. Terus kamu pakai masker gitu, kabur dari rumah nggak boleh ya. Jadi harus tetap di rumah aja, lakukan peraturan dari pemerintah yaitu adalah PSBB. Jadi harus tetap pakai masker ya kalau misalnya keluar rumah. Maskernya jangan kebawahin. Oke gitu ya Zulfan ya. Saya yakin kamu bisa lebih bagus lagi dengan konsep-konsep yang sudah kamu masukkan ke sini. Hanya saja arahnya mau kemana. Coming home. Oke, karya selanjutnya dari Elgia. Scary Night. Scary itu apa ya? Takut ya. Night itu malam yang menakutkan. Dilihat dari mana gitu ya menakutkannya. Nah, di sini sebenarnya terkait dengan konsep penggunaan objek-objeknya, kalau misalnya kamu bisa memanfaatkan yang dengan baik, ini sebenarnya bagus gitu ya. Hanya saja buah beri kamu masukin, kemudian ada benar ya, ini kerak telur ya. Kerak telur puyuh kamu masukin, kemudian ada lampu jalan gitu ya, lampu taman kamu masukin, kemudian ada kamunya kamu masukin, kemudian dengan background lainnya dimasukin, kemudian dengan base-nya atau dasarnya kamu masukin dengan rumput-rumput seperti ini. Lagi-lagi konsepnya mau ke arah mana ya. Intinya sih ya kalau misalnya kita ingin menggunakan objek-objeknya harus difikirkan dengan matang-matang arahnya mau kemana. Kalau terkait dengan penyeleksiannya, nah di sini kamu bisa menggunakan pen tools ya, jadi lebih rapih untuk seleksinya. Ini lampu pijarnya juga sedikit kasar, jadi kasar juga berinya. Untuk penyeleksiannya kamunya juga ya, nah ini masih kasar gitu. Untuk seleksinya bisa lebih rapih lagi karena itu yang dinilai juga ya. Penyeleksiannya tuh, kasihan tuh kuping kamu tuh kasar. Oke gitu ya Elgia. Kalau dari temanya lagi-lagi sama dengan yang lainnya masih belum ketebak arahnya mau kemana. Kemudian pemilihan objeknya juga masih belum ketebak fungsinya. Tapi apakah ini mendukung atau tidak, nanti akan saya pertimbangkan lagi. Karya selanjutnya dari Farhan Fairuz. Dari Farhan Fairuz, temanya adalah cyberpunk. Kalau dari penyeleksiannya lumayan bagus, rapih. Kemudian kamu menggunakan objek apa lagi? Oh ini ya.
Ya, detailingnya kamu bisa memanfaatkan dengan baik. Kemudian objek kamunya. Oke, seperti itu. Farhan Fairuz. Kalau terkait dengan konsep teknis penggunaan selection tools-nya, kamu bisa memanfaatkan dengan baik. Kemudian kalau misalnya terkait dengan temanya, di sini sebenarnya masih ada ruang kosong ya. Kamu bisa memanfaatkannya dengan baik juga gitu. Jangan sampai banyak ruang kosong. Misalnya fokus ke bagian mananya gitu ya. Fokus ke bagian sininya. Ini bisa kamu kembangin lagi konsepnya lebih bagus lagi. Seperti itu. Ini lumayan bagus. Cyberpunk apa cyberpink? Punk atau pink? Menurut kamu yang mana? Bisa komentar di bawah. Oke, selanjutnya dari Givari, Walking in the Heaven. Walking in the Heaven ini temanya kalau nggak salah sama dengan yang sebelumnya ya, berjalan ke surga. Oke, di sini ada mirror. Sepertinya di sini ada yang hilang ya. Ada yang kamu hilangkan di sini. Ini juga belum rapih. Ini garis apa? Kemudian penggunaan, ini ada burungnya, ada unggasnya. Penyeleksiannya masih belum rapi ya ini ya. Detailingnya aja sih sebenarnya. Tuh. Kamu bisa menggunakan pen tools atau quick selection tools. Ya. Kemudian ini duplikat ya. Sama semua. Bukunya kita lihat. Ya sama ya, penyeleksiannya masih belum rapi. Tapi kalau terkait dengan konsepnya lumayan. Konsepnya lumayan gitu. Kalau misalnya eksekusinya ini baik, ini bisa jadi karya yang bagus kalau nggak salah. Kemudian di sini menggunakan clone stem tools ya. Airnya ya. Nah, di sini duplikatnya sangat terlihat sekali gitu ya. Kemudian objek kamunya juga tuh. Di sini seharusnya kamu bisa melakukan detailing penyeleksiannya agar mendukung gitu ya. Ini kamu melayang atau gimana? Napak atau melayang ini? Oke, seperti itu. Lebih fokus ke sini sih saya sebenarnya. Oke, ini lebih matang konsepnya, lebih oke. Cuman karena ada beberapa tambahan objek yang tidak mendukung jadinya dan masih banyak space kosong ya, jadinya arahnya mau kemana gitu temanya. Oke gitu ya Givari ya. Selanjutnya karya dari Irfan, Sleepless Night. Ada bulan, ada langit, ada paus. Ini pausnya dikutuk ya, jadi batu. Atau emang pausnya hitam? Karakternya kayak batu ya. Kemudian di sini ada awan yang kamu seleksi. Terkait dengan penggunaan gambarnya, oke. Maksudnya kualitas gambarnya oke ya, lumayan. Untuk penyeleksiannya juga di sini lumayan. Hanya saja di sini untuk awannya mungkin ya sangat sedikit mengganggu. Kemudian detailing penyeleksian objek yang lainnya di sini, detailingnya ya mungkin kamu di sini merasa kesulitan ketika menseleksi daun-daunan seperti ini, yang seharusnya kamu bisa memangkas ini gitu ya. Jadi hanya batu-batuannya saja. Kemudian terkait dengan objek orangnya juga di sini masih detailnya ya. Jadi harus diperhatikan secara detail mana yang belum terpotong atau terseleksi seperti ini. Oke gitu ya. Kemudian ini sebenarnya oke. Kalau misalnya karyanya cukup segini. Ya di sini pausnya lebih bisa digeser ke kanan sedikit. Kemudian bulannya mungkin bisa ditaruh di sini. Kemudian di sini bisa melakukan gradasi warna gitu ya, opacity. Kemudian di belakangnya mungkin bisa ditambahkan awan-awan juga tapi lebih soft gitu. Kemudian karyanya cukup segini aja fokus ya. Karena di sini masih ada space kosong. Seperti itu ya, Irfan Fadlur Rahman, Sleepless Night. Karya selanjutnya,
Ini dari Astuti, One Sunny Day, menggunakan objek mobil. Objek mobil, ini ketutupan rumput maksudnya ya. Terkait dengan penyeleksiannya, oke. Lumayan rapi untuk mobilnya. Kemudian untuk macannya, oke. Kamunya, nah di sini mungkin detailingnya aja ya. Ini hal-hal yang objek-objek yang ininya bisa dibuang detailingnya. Kemudian lampionnya juga oke, rapi secara keseluruhan. Kemudian penggunaan color balance-nya juga rapih, nuansa kuning hijau sepia ini dapat feel-nya, sunny day-nya dapat. Oke gitu ya Astuti ya, bisa dipertimbangkan kembali objek-objek yang memang apakah bisa digunakan atau tidak, seperti itu. Nah ini adalah karya terakhir dari kelas IK 7. Oke, secara keseluruhan mungkin dari kelas ini yaitu adalah pemilihan objek gambar yang memang kebanyakan lagi-lagi apakah objek itu mendukung atau tidak pada saat kalian masukkan ke dalam proyek desain kalian. Kalau misalnya lagi-lagi menurut kalian mengganggu atau tidak mendukung objeknya atau tidak mendukung temanya, kalian harus memutuskan jangan menggunakan objek tersebut. Kalau misalnya dari kalian ada yang ingin disampaikan, bisa komentar di kolom komentar di bawah. Oke, itu saja review dari saya untuk kelas IK 7. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Masih ada 2 kelas lagi dari program studi sastra Inggris yang akan saya review di next video. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam kreatif. Saya Arif Ricayadi, stay watching di video selanjutnya.